Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Kali ini kita akan melakukan unboxing ya. Sebenarnya untuk paketnya ini sudah saya buka tadi ya. Karena kalau untuk dari packaging sendiri itu kalau sekalian dibuka dalam video ini tentu akan memakan waktu yang sangat lama begitu ya. Jadi ini sudah saya buka terlebih dahulu. Dan untuk kayunya ini belum saya cek satu persatu ya, sekalian saja di dalam video ini. Dan sebelumnya bagi penonton yang belum subscribe, mohon di subscribe terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya agar mengetahui update video saya terbaru begitu. Dan juga tentunya dukungan bagi saya ya, agar saya tetap bersemangat dalam membuat konten-konten tentang pusaka Nusantara ataupun yang berkaitan dengan pusaka Nusantara begitu. Nah, ini kemarin saya ada pesan kayu ya dari Cibitung, dari langganan saya, yang mana kalau kita lihat untuk kayunya ini ya sudah sesuai ya jumlahnya ya, tidak kurang ataupun tidak lebih. Kalau lebih ya sebenarnya makin bagus begitu. Tetapi itu akan berat di ongkir tentunya. Ya, baik. Dan untuk kayunya ini ada 3 jenis ya. Ada yang saya pesan itu ada mahoni, kemudian sono keling, kemudian ini kayu kantil begitu. Nah, langsung saja kita review satu persatu. Dan ini yang pertama adalah kayu mahoni. Yang mana ini sebenarnya kalau untuk panjangnya memang 60 cm, kemudian lebarnya itu 6,5 cm, tetapi ketebalannya kemarin itu 4,5 cm. Tetapi saya request dengan tukangnya itu agar dibelah dua ya. Jadi kira-kira untuk ketebalannya ini anggap sajalah sekitar 2,2 cm begitu. Nah, kalau kita lihat untuk motifnya sendiri ini sangat cantik ya. Ini seperti ada macam bulu merak ya. Bulu merak, kemudian ada semacam pamor. Tidak bisa dibilang pamor, motif seperti ini, seperti junjung derajat ya. Dan untuk karakter dari kayunya ini kalau saya lihat untuk lubang porinya cukup tipis ya, tetapi nanti kalau untuk hasilnya nanti akan kita lihat ketika pakaian keris saya sudah jadi ya. Sebenarnya perlu digarisbawahi bahwasannya saya tidak bisa dibilang meranggi atau pembuat pakaian keris ya. Ini hanya untuk pribadi saya sendiri. Memang ada beberapa yang nempah, tetapi saya belum bisa menerima tempahan yang banyak ya, karena saya juga bekerja begitu. Jadi ada waktu kesempatan itu saya kerjakan begitu. Dan biasanya kalau bagi yang ingin menempah sama saya itu saya kasih waktu itu sebulan. Memang sangat lama ya kalau untuk pakaian satu pakaian keris itu saya kasih tenggat waktu 1 bulan, karena saya hanya bisa mengerjakannya di hari Sabtu dan Minggu, di mana hari saya off kerja begitu ya. Dan untuk motifnya sendiri ini merata ya, atas bawah sama begitu. Dan sepertinya kalau untuk karakter kayu yang seperti ini kalau di pernis juga cantik ya. Terkadang ada kayu-kayu tertentu yang apabila di pernis itu malah tidak cantik, apalagi kalau porinya besar begitu. Dan ini sepertinya cantik untuk dibuat ya. Nah, ini juga belahannya, yang ini mahoni. Kemudian selanjutnya ini kita singkirkan dulu ya untuk memperlebar space-nya. Nanti kalau ditaruh di sini juga sangat bertumpuk. Nah, untuk yang ini ialah kayu sono keling. Kalau untuk kayu sono keling ini ada beberapa pakaian keris yang saya buat dari kayu sono keling. Dan saya lebih memilih kalau untuk sono keling sendiri itu tidak saya pernis ya, tetapi saya polish saja kemudian diberi minyak ya. Dan untuk warnanya sangat natural kalau tidak kita pernis, tetapi itu tergantung dari selera masing-masing. Kalau saya pribadi sih dari pakaian-pakaian keris yang saya pernah buat dari kayu sono keling itu tidak saya beri pernis.
cukup dipoles dan diberi minyak saja itu sudah mantap warnanya. Dan untuk apanya ini ukurannya sendiri, panjangnya 68 cm, kemudian lebarnya ini 8, dan untuk ketebalannya ini 1,3. Ini memang tebalnya segini ya, tidak seperti sebelumnya yang mana saya belah bagi dua untuk tebalannya. Kalau untuk ini memang seperti ini. Dan motifnya ini juga seperti ada macam bulu merak atau membentuk mata di sini ya. Memang sono keling ini sangat bagus lah motifnya. Dan untuk yang ini juga sama, karena ini juga satu bahan ya. Panjangnya 68, lebarnya 8, dan tebalnya 1,3. Dan saya juga ada melakukan pernis salah satu pakaian keris saya juga pernah saya buat dari kayu mahoni. Ya, mohon maaf, sono keling, dan saya pernis itu hasilnya cukup baik juga ya, tetapi saya lebih suka yang natural warnanya. Nah, lanjut. Kemudian ini ada semua, ini sisanya ialah kayu kembang kantil kalau menurut penjualnya begitu ya, karena kemarin dari foto untuk motifnya sendiri saya juga suka ya. Jadi motifnya juga bagus, dan ini rencana saya akan membuat sampir keris ya untuk bagian sampirnya. Dan ini kemarin ini satu bahan, tetapi ini saya request untuk dibelah-belah ya, agar saya tidak kesulitan dalam membuat pakaiannya, karena untuk mesin pemotong sendiri saya tidak ada. Jadi saya minta request dipotong kotak-kotak seperti ini untuk digunakan sebagai sampir keris. Nah, ini kemarin saya minta untuk dibelah panjangnya itu 14 cm, kemudian panjangnya 16, kemudian lebarnya 14 cm. Namun kita lihat apakah ini sesuai. Ya, ini 16, tetapi ini sepertinya sama ini ya. Ya, dan ini malah 17. Jadi sebenarnya kemarin saya request 16 kemudian kali 14, tetapi ini malah 16,5 ya. 16,5. Mohon maaf, bukan 16,3. Kemudian ini 16. Ya, kelebihan sih, tetapi tidak apa-apa, tidak masalah. Dan untuk pakaian keris ini nanti untuk bagian sampir ini nanti akan saya ambil seperti ini ya, bagian depan, bagian belakang. Tapi ini mudah-mudahan kalau kita poles nanti ini tidak akan berlubang, mudah-mudahan di dalamnya ya, tetapi nanti kita lihat saja. Dan untuk karakternya ini sendiri, kemarin saya sudah bertanya ya ke tukangnya, apakah ini bagus untuk kayunya ini ketika dipernis, karena seperti yang saya informasikan tadi bahwa ada karakter kayu tertentu yang apabila dipernis itu sangat jelek, apalagi kalau dia porinya besar. Tetapi untuk menurut tukang kayunya ini karakternya sama seperti jati. Dan kita lihat untuk porinya ini cukup rapat ya, tetapi nanti kita lihat saja hasilnya ketika saya membuat pakaian keris begitu. Dan ini nanti akan saya ambil motifnya. Kalau untuk tebalnya ini sendiri 5 cm, karena ini tidak merata ya, karena kemarin ini satu dibilang bongkahan tidak tepat ya, satu petakan lah kayu yang mana ini saya request untuk dibelah begitu. Dan ini juga kita lihat juga kembang kantil ya, tetapi ini kalau untuk warnanya sendiri lebih gelap, dan ini juga akan cantik juga ya. Kita lihat apakah sama ukurannya. 16 tidak masalah. Kemarin saya requestnya 16-14, tebalnya 5. Kemudian ini sayang soalnya matanya di agak ke pinggir ya, tapi nanti ini akan kita coba untuk mengambil, karena ini merupakan motif yang cantik ya apabila dijadikan pakaian keris. Kalau untuk yang ini, oh malah ini 17.
Kemudian ini 16, tidak apa-apa. Dan ini ada sisanya ya. Kemarin saya minta untuk sisanya juga dikirim, dan ini juga hasil sisanya. Saya kira untuk bagian gandar atau serunai keris ini masih bisa dapat ya, nanti ya mungkin digergaji pelan-pelan, kemudian ini diratakan. Sebenarnya kalau kita peralatan lengkap itu tidak perlu tidak perlu dibelah. Kalau ada mata berpanjang, kemudian ada segrek, itu tidak perlu dibelah, begitu. Jadi untuk tebalnya ini tetap, kemudian di bor ada bor panjang, itu tentunya modifikasi ya, yang mana mata bor yang diperlukan itu kemudian ditambah besi untuk dilas, tetapi saya tidak punya ya, mau tidak mau ini saya akan belah dua, begitu. Biasanya kalau untuk pengrajin warangka yang iras itu dia dibor terlebih dahulu dalam, kemudian ada nama alatnya itu segrek untuk membuat lubang dalam kayu ini, segrek namanya, begitu. Dan ini motifnya sama seperti sebelumnya, cantik juga. Dan ini juga sisanya, ini untuk tapak atau kasut pakaian keris atau tumbuk lada, ini juga masih bisa digunakan ya. Jadi ya nanti saya usahakan agar tidak ada yang terbuang, karena untuk harganya kan lumayan juga. Ya, sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bagi yang mensubscribe channel saya dan mengaktifkan tombol loncengnya, saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur dan murah rezekinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.